Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita di sistem penunjang keputusan, ya, di mana kita akan membahas di pertemuan ketiga kita, ya, di pekan ketiga, yaitu terkait dengan decision making. Ya, kemarin untuk yang pertemuan kedua, apakah sudah disaksikan di YouTube? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Mohon konfirmasinya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Ini banyak yang tiba-tiba live ya. Oke, Charlie, halo Charlie. Charlie bisa di-unmute? Iya, Pak. Oh, baik. Terdengar ya berarti ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Saya konfirmasi saja. Kalau terdengar kita lanjutkan ya. Jadi di pekan ketiga ini ada beberapa subbahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem penunjang keputusan ya sebagai domain ilmu yang penting. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sistem penunjang keputusan atau dikenal dengan decision support system itu hadir sebagai domain ilmu ya. Jadi bukan hanya dipandang dari sebagai teknologi atau sistem informasi yang berbasis komputer semata. Jadi kenapa kemudian ini ditinjau dari domain ilmu agar membantu pembuatan keputusan itu lebih objektif dengan cara yang benar. Jadi memang kadangkala kita berpikir yang namanya sistem penunjang keputusan karena di depannya ada namanya sistem, maka kemudian itu kita pandang selalu di domain teknologi ya sebagai sebuah sistem informasi. Tapi untuk lebih optimalnya ya untuk membantu pembuatan keputusan yang objektif, maka sistem penunjang keputusan ini ya hadir sebagai domain ilmu ya, bukan hanya dipandang sebagai teknologi ya. Di sistem penunjang keputusan itu ada dua kata kunci utama. Yang pertama, pembuatan keputusan harus dengan cara yang benar. Ya. Benar itu bagaimana? Terverifikasi, kemudian terstruktur, absah, logis, dan rasional. Lalu, yang kedua, setelah keputusannya itu dibuat dengan cara yang benar, ya, kemudian keputusan yang dihasilkan adalah sebuah keputusan yang sifatnya objektif. Nah, di dalam sistem penunjang keputusan ya ada namanya forecasting ya. Forecasting. Jadi forecasting ini bukan meramal asal meramal ya. Jadi forecasting ini adalah memprediksi ya. Memprediksi dengan parameter-parameter yang parameter tersebut itu disesuaikan atau dipetakan ya. Kemudian untuk apa? Untuk melihat sebuah tren yang akan datang. Ya. Namanya forecasting juga bisa pasti benar, bisa juga salah ya. Tetapi yang paling penting adalah keputusan yang diambil dari forecasting tadi adalah keputusan yang sifatnya objektif. Ya. Karena memang keputusan yang objektif itu dapat saja merupakan sebuah keputusan yang salah ketika diimplementasikan. Karena kalau misalkan implementasi itu ranahnya adalah ranah nyata atau real. Namun keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara akademis maupun saintis. Ya.
Karena memang ketika proses pengambilan sebuah keputusan banyak parameter yang ada di dalam dunia implementasi atau dunia nyata. Ya. Jadi memang kemudian sulit ya kadang juga memprediksi keadaan yang akan datang. Nah, kaitannya dengan forecasting ya. Jadi yang namanya forecasting dalam pengambilan keputusan itu yaitu memprediksi ya, prediksi ini ya. Dia kesempurnaannya hanya di ranah model gitu. Bukan di kenyataan. Nah, namun demikian domain ilmu sistem penunjang keputusan ini mampu menjadikan kita agar berusaha berpikir dan bertindak secara logis, rasional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai contoh misalkan, kita membuat sebuah sistem penunjang keputusan. Ya. Kita meramalkan bahwa, memprediksi ya sebutnya, lebih enaknya disampaikan. Forecasting untuk cuaca misalkan. Cuaca berdasarkan parameter, ada beberapa parameter misalkan, ada parameter angin, kemudian kelembaban, dan lain sebagainya, maka akan diprediksi bahwa kemudian akan terjadi hujan. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kita mengambil sebuah keputusan bahwa, oh saya tidak jadi pergi saja. Karena berdasarkan forecasting, ya kita sudah tahu bahwa akan hujan. Dan benar, kejadian hujan, dan tepat pilihan kita. Tapi bisa jadi ternyata forecasting tersebut kurang tepat misalkan. Diprediksi hujan lebat ternyata hanya hujan sedang misalkan. Sehingga apa yang tadi sudah diputuskan kemudian menjadi salah misalkan. Tapi paling tidak ada upaya, ada sebuah tindakan-tindakan pencegahan misalkan. Jadi kita berpikir dari forecasting tersebut. Contoh misalnya mau hujan, oh ya udah saya tetap harus berangkat, saya harus bawa payung. Ya. Minimal sudah prepare dan lain sebagainya sehingga kemudian hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kita. Nah, ini kita masih memandang, jadi kita memandang bahwa SPK itu dalam domain ilmu ya, bukan dari segi sebuah sistem informasi saja gitu. Ini sebagai basic dari kita, sebagai dasar dari kita, kemudian karena kita adalah orang sistem informasi, kemudian di akhir nanti akan saya coba sampaikan terkait dengan teknologi-teknologinya seperti apa sih agar menciptakan sebuah pendukung keputusan. Nah, kita bahas terkait dengan proses pembuatan keputusan secara ilmiah ya. Jadi di penelitian yang dilakukan oleh Sauter di tahun 2010 ya, itu proses pengambilan keputusan itu secara alamiah ya akan melewati tahapan besar ya, ada melewati 3 tahapan besar ya di dalam pembuat keputusan. Keputusan apapun itu. Bahkan sebuah keputusan yang sifatnya mendadak atau spontan. 3 tahapan itu adalah yang pertama intelligence, kemudian design, kemudian choice. Kurang lebihnya intelijen itu di dalam tahapan intelijen itu kita akan mempelajari ya berbagai hal yang ada di sekeliling keputusan yang akan diambil. Seperti tanda-tanda, data, informasi yang ada di sekitar. Bahkan dependent data atau ketergantungan data atau data yang berhubungan ataupun informasi ya, informasi yang ada karena adanya data atau informasi lain. Yang sifatnya bukan data yang primer itu juga dicoba untuk dianalisis. Ya. Lalu di tahapan desain ya. Di tahapan ini kita sudah mulai menghitung-hitung, mengira-ngira apa yang kemudian akan kita ambil. Dan di tahapan choice ya, kita sudah tahu pilihan mana yang akan diambil. Ya. Nah, contoh di tahapan intelijen ya, misalkan ketika Anda memilih kalau di buku materi kita ya, kita di sana penulis mengungkapkan bahwa
bagaimana kemudian ketika kita memilih universitas. Nah, secara alamiah kita akan berusaha pastinya ya, kalau misalkan kita mau masuk universitas ya, atau misalkan mau masuk ke Rosma misalkan untuk ambil keputusan kenapa saya harus masuk ke Rosma. Maka kemudian kita akan mengumpulkan data, informasi ya mengenai universitas tersebut, ya. Termasuk kondisi kita ya. Contoh misalkan apa saja misalkan lokasinya di mana, jarak kampus misalkan dengan rumah kita, biaya kuliahnya, kemudian apakah kita mampu untuk membayar kuliah tersebut, kemudian kita harus pilih jurusan apa yang cocok misalkan. Ya. Jadi di tahap ini kita menganalisis faktor-faktor ya yang terkait dengan kemudian secara almiah kita kumpulkan ya, dan kemudian kita buat untuk kemudian dilakukan proses penghitungan, pengira-ngiraan ya. Itu hal yang sifatnya tidak mendesak. Nah, tadi kita sebutkan juga, yang mendesak seperti apa? Contoh misalkan kita harus mengambil keputusan yang sifatnya dalam waktu yang singkat. Contoh misalnya kita naik kendaraan ya misalkan. Kita kan kadang menghadapi kondisi di mana sepersekian detik kita harus ambil putuskan, harus belok kiri, kanan, lurus, atau injak rem lah, contoh seperti itu. Jadi tiba-tiba di depan kita itu ada seorang ibu-ibu sedang nyebrang jalan secara mendadak. Kiri kanan kita ada kendaraan lain misalkan. Nah, dalam kondisi singkat itu kita juga melakukan proses yang disebut namanya intelligence. Bahkan tanpa sadar kita dapat mengumpulkan data di sekitar kita gitu. Jadi contohnya misalkan gini. Wah, ada ibu di depan, ya tiba-tiba menyeberang, sebelah kiri ada sebelah kiri contohnya misalkan adalah sungai misalkan, sebelah kanan ternyata ada kendaraan lain. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus ngerem nih, yang paling bisa saya lakukan adalah mengerem semaksimal mungkin. Itu adalah proses intelligence ya, memilih sebetulnya. Nah, baru kemudian informasi-informasi yang ada di otak kita ya, secara kecerdasan kita intelijen, secara naluri akan memproses bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, di tahapan desain ya, kita sudah mulai menghitung-hitung, mengira-ngira ya. Kalau tadi universitas berarti kita sudah mengira-ngira nih. Oh, kira-kira kalau misalnya biaya sekian saya akan mampu di kuliah di universitas ini misalkan. Atau parameter lain misalkan, oh saya biaya mampu dan lain sebagainya mampu, kecerdasan saya juga mampu. Oh saya akan mempertimbangkan misalkan yang sifatnya apa ya, logis misalkan. Ini akreditasinya apa misalkan. Akreditasinya A, B, atau C misalkan. Kemudian kalau untuk yang kasus yang tadi saya sebutkan, untuk ibu-ibu yang menyeberang jalan pun sama ya. Kita mulai menganalisis lebih mendalam nih. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita ambil keputusan banting setir ke arah kanan, atau kita ambil keputusan lurus saja, atau misalkan kita ngerem, itu kan dalam sekejap mata ya. Nah, baru di tahapan ketiganya adalah di tahapan choice, kita memilih pilihan kita gitu. Ya. Contoh misalnya tadi, kita sudah mengumpulkan data, kemudian kita sudah menghitung-hitung, mengira-ngira, lalu kita pilih, oh ya, saya mantapkan hati untuk kuliah di Sistemik Rosma karena biayanya terjangkau, lokasinya dekat, dan sebagainya. Oh maaf. Lalu bagaimana dengan yang tadi, yang tindakan spontan ya? Ya bisa saja akhirnya kita putuskan bahwa oh ya saya akan ngerem misalkan, ngerem sekencang-kencangnya, dan saya akan coba, karena saya sudah memiliki data misalkan, pengereman yang baik adalah dilakukan bukan di rem sekaligus ya, karena akan menjadi misalkan kita sudah tahu bahwa akan terjadi namanya apa ya, lock break atau apa ya, jadi ngepot dan sebagainya, maka rem itu akan saya coba bahasa gampangnya itu dikocok ya gitu ya. Jadi di rem dilepas, itu akan lebih maksimal. Ketimbang misalnya di rem sekaligus, maka yang terjadi malah akan meluncur gitu. Ya. Dilakukan, diambil keputusan, dan bisa jadi keputusan yang benar, keputusan juga bisa jadi salah. Tapi minimal kita sudah melakukan proses itu. Itulah bagaimana sebuah proses pembuatan keputusan secara alamiah pun kita sudah melakukannya. Ya.
Baik. Selanjutnya, nah, pengambilan sebuah keputusan nanti akan erat kaitannya dengan kualitas sebuah keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jen dan Lim, ini penelitian ini sudah dibukukan ya. Nanti coba akan saya share link bukunya. Ada 6 elemen ya, elemen bagaimana sebuah keputusan itu dikatakan berkualitas. Yang pertama adalah appropriate frame atau kesesuaian lah. Kemudian yang kedua adalah kreatif, ketiga bermakna, kemudian yang keempat ya, sebuah keputusan dikatakan kualitas ketika bernilai jelas. Kemudian kelimanya adalah pembuatan alasan logis yang benar dan bertanggung jawab atas aksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah appropriate frame. Jadi keputusan itu tidak akan bernilai sama sekali ketika keputusan yang dibuat ya dari sebuah proses rasional dan logis itu tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Atau keputusan dinyatakan tidak pada koridornya ketika keputusan itu keluar ya dari tujuan dan batasan permasalahannya. Oleh karena itu, ketika misalkan sebuah keputusan dikatakan berkualitas, dia harus jelas maksudnya, cocok persepsinya, dan juga terdefinisi batasan-batasannya seperti apa. Lalu berikutnya adalah kreatif. Jadi sebuah keputusan itu harus bernilai kreatif atau hasil dari sebuah usaha kreativitas para pembuat keputusan tersebut gitu, yang terlibat di dalam proses pembuatan keputusan. Jadi si pembuat keputusan setidaknya itu diberikan lebih dari satu alternatif keputusan ya. Tentunya ini bukan keputusan yang sifatnya, tapi keputusan yang sifatnya mendadak pun kadang kita memerintahkan otak kita, ada beberapa versi, tinggal kita mau pilih yang terbaik yang mana. Nah, di dalam sebuah keputusan yang sifatnya tidak mendadak, misalkan kita sebagai pembuat pengambil keputusan minimal punya lebih dari satu alternatif ya, dan dapat difasilitasi untuk membandingkan 2 atau lebih alternatif tersebut ya, serta diberikan inputan, ini keputusan yang terbaik kira-kira seperti apa. Kalau keputusannya A hasilnya akan seperti ini, keputusannya B hasilnya akan seperti ini ya, itu namanya adalah kreatif. Berikutnya adalah meaningful ya. Meaningful, jadi sebuah keputusan harus bermakna. Nah, kalau untuk kualitas ini ya, meaningful ini ya, itu erat hubungannya dengan komponen data atau informasi. Karena kalau bermakna atau tidaknya sebuah keputusan itu tergantung dari jenis data atau informasi yang digunakan. Nah, dalam hal ini kualitas keputusan itu akan berhubungan erat dengan kualitas data atau informasi yang digunakan. Jadi data dan informasi tersebut itu harus benar adanya sehingga dapat memberikan arti dan mendukung dibuatnya keputusan tersebut. Lalu berikutnya ada namanya clear value. Ya, setelah ada artinya, maka menjadi penting pada akhirnya bahwa kuantifikasi, ya, proses penghitungannya dan optimasi, ya, itu kemudian dibutuhkan di dalam pembuatan keputusan. Ya. Kita sudah jelaskan di paling awal yang pertemuan tentang kuantifikasi dan optimasi. Nah, sebuah keputusan itu harusnya tidak memiliki sesuatu yang sifatnya bias atau tidak menentu. Harus maknanya harus yang sifatnya bulat atau pasti gitu. Sehingga kuantifikasi atau proses penghitungannya menjadi jawaban untuk menghasilkan keputusan yang memiliki nilai yang jelas. Lalu berikutnya adalah namanya logically. Nah, mengapa sebuah pembuatan keputusan itu harus bersifat logis dan rasional? Karena melalui proses yang sifatnya logis dan rasional, kemudian keputusan objektif dapat dihasilkan. Nah, karena prosesnya yang logis dan rasional, kemudian proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri kembali. Kemudian dapat dinalar dan secara logis itu benar.
Berikutnya adalah commitment to action. Jadi keputusan bukan hanya dihasilkan. Jadi keputusan adalah sebuah kondisi yang harus diambil, sebuah tindakan karenanya. Jadi mungkin untuk dilakukan. Jadi keputusan itu adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya sampai level implementasi. Jadi tidak hanya di level desain saja, jadi sudah sampai ke level implementasi. Keputusan juga bukan alternatif saran tindakan saja, tapi memang tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, itu adalah 6 elemen ya. Di mana ketika 6 elemen ini terpenuhi maka keputusan akan dianggap sebagai keputusan yang berkualitas. Baik. Tadi kita singgung sedikit tentang kerasionalan ya atau kelogisan ya. Jadi kerasionalan atau kelogisan di dalam membuat keputusan itu sesuatu yang penting. Ya. Ambiguitas atau ketidakpastian, kemudian perbedaan persepsi, perbedaan penilaian itu menjadikan proses pembuatan keputusan itu nanti akan jadi tidak rasional. Jadi SPK ini digunakan sebagai sebuah konsep pembuatan keputusan. Jadi bukan dipandang sebagai teknologi atau sistem informasi berbasis komputer saja, tapi konsep bagaimana kita membuat keputusan. Karena dikatakan sebagai sebuah konsep ya, atau jalan ya untuk membuat sebuah keputusan, maka proses pembuatan keputusannya itu harus melalui proses yang sifatnya benar, logis, dan rasional. Jadi kita dapat membuat persepsi setiap orang yang terlibat itu sama, mempersepsikan sesuatu yang sama, menyamakan persepsi, atau minimal relatif sama. Dan lalu menghasilkan keputusan yang objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan saintis. Ya. Contoh misalkan ya tadi kita memilih sebuah kampus ya. Contoh misalkan parameternya di sana ada misalkan ada ranking kampus misalkan. Anda menggunakan parameter-parameter itu misalkan. Lalu di ranking kampus itu Anda melihat ranking kampus Rosma misalkan ranking 3 se-Indonesia, amin lah. Kemudian, tapi Anda harus melihat lagi kan, ini yang diambil parameternya apa saja. Ya. Apakah kemudian ternyata parameter-parameter yang tadi ambil itu ada yang sifatnya ambigu atau membuat maknanya ganda atau tidak gitu. Yang paling rasional kira-kira apa? Contohnya misalkan di web A dikatakan kampus Rosma ranking 3. Kenapa kemudian di webnya C dia menempatkan Rosma di ranking 5 misalkan. Ini parameter apa? Ini ambigu nih, membuat kita bingung. Lalu ada misalkan ternyata di data akreditasi sudah jelas kampus Rosma misalkan akreditasinya adalah A, amin lah. Kemudian kalau A, ini sudah melalui parameter yang baik, saya akan ambil ini sebagai penentu keputusan bahwa saya akan ambil Rosma. Daripada saya ambil dari misalkan keputusannya adalah dari parameter bahwa Rosma itu rankingnya menurut versi sebuah website misalkan. Nah, yang namanya persepsi itu memang harus dirasionalkan ketika membuat sebuah keputusan. Jadi minimal penilaian atas parameter keputusan yang digunakan itu harus berdasarkan pada penilaian yang sifatnya objektif dan memiliki persepsi yang sama. Oke. Kurang lebih itu ya yang dapat disampaikan. Jadi kita masih dasar dalam pembuatan keputusan. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, pekan depan ya kita akan membahas komponen manajemen data ya. Kurang lebih
itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah. Ya, silakan. Mau nanya untuk absensinya gimana ya, Pak? Untuk absensinya sebentar, nanti saya absen ya. Setelah ini saya tutup dulu ya. Oh, baik, Pak. Makasih. Baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.